Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang berbahagia. Sudah agak lama juga saya tidak datang ke Singapura tercinta ini oleh karena berbagai kesibukan dakwah di Indonesia. Malam ini saya bersyukur dapat hadir atas undangan dari Madrasah Al-Junaid, usaha untuk membangun kembali gedung madrasah yang memang merupakan tempat di mana kita bukan saja menjaga dan memelihara agama kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Salah satu misi yang dibawa oleh agama Islam yaitu membebaskan masyarakat manusia dari kebodohan. Ayat yang pertama turun saja sudah berkata Iqra, seolah-olah Quran ingin berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Baca, apa yang harus dibaca? Ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada berapa macam? Ada dua. Ada ayat yang terucap oleh Allah dan itu kita sebut wahyu. Ada ayat yang tercipta oleh Allah dan itu kita namakan alam, ayat kauniyah. Kedua-dua ayat ini kita harus pandai membacanya. Jauh sebelum UNESCO mempunyai proyek yang mereka namakan Long Life Education, adalah Nabi sudah mencanangkan proyek bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Bahkan di dalam sebuah hadis beliau menyatakan, salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, umatku hanya bisa berjaya, umatku hanya bisa tampil memegang peranan bil ilmi wal mali, dengan ilmu dan dengan harta, dengan pendidikan dan dengan ekonomi, dengan teknologi dan dengan industri. Kalau kita ingin tampil menjadi umat yang memegang peranan, jikalau kita ingin tampil menjadi umat yang berjaya, maka dua hal ini harus kita perbaiki, pendidikan dan ekonomi, ekonomi dan pendidikan. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi Allah tidak memberikan jaminan bahwa Islam akan kekal di Singapura, di Indonesia, di Brunei. Islam tidak mungkin hilang dari dunia, tapi tidak ada jaminan Al-Quran bahwa Islam akan kekal baik di Indonesia, di Singapura maupun di Brunei. Jikalau kita umat Islam sekarang ini tidak mau berjuang, berkorban dan mewariskan Islam kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan, pengembangan dan kelangsungan hidup dari Madrasah Al-Junaid bukan hanya sekedar tanggung jawab pengurusnya, tetapi tanggung jawab kita, seluruh umat Islam ini. Yang punya kedudukan, bantulah dengan wewenangnya. Yang punya harta, bantulah dengan hartanya. Yang punya ilmu, bantulah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, bantulah dengan tenaganya. Yang bisa doa, bantulah dengan doanya. Yang tidak bisa apa-apa, bantulah dengan diam. Diam saja, itu sudah lumayan membantu. Apalagi biaya untuk membangun madrasah ini cukup besar. Tapi tidak ada yang besar jikalau ringan sama kita jinjing dan berat sama kita pikul. Jikalau duduk kita sama rendah, berdiri pun kita sama tegak. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Malam ini saya di sini Singapura ini, saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan bicara di tengah-tengah keluarganya. Apa yang mengikat kita? Akidah. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Menghina saudara sama dengan menghina saya. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti saya. Karena saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Kebersamaan itu makin, bahkan pada waktu saya di Brooklyn di New York, saya kumpul dengan black Muslim, negro Muslim. Di sana pun saya tidak merasa sebagai tamu.
Saya merasa saya hanya seorang keluarga yang datang dan berbicara di tengah-tengah keluarganya. Kita sudah menderma, berinfak. Saya ingatkan, sedekah atau infak itu yang penting ikhlasnya. Soal besarnya itu nomor satu. Sedekah itu daripada kecil tidak ikhlas, lebih baik besar tapi ikhlas. Dan menderma bagi pembangunan madrasah, bagi pembangunan masjid, sama dengan menitip. Seolah-olah bapak ibu berkata, tuan pengurusi madrasah, saya titip 1.000 ringgit untuk kepentingan saya di alam barzah dan di akhirat nanti. Silahkan uangnya dibelikan bahan bangunan untuk membangun madrasah. Saya hanya sekadar titip. Itu yang akan jadi milik kita sebenarnya. Tidak akan hilang, nilainya berlipat ganda dan tidak boleh diakui orang lain. Yang kita belanjakan di jalan Allah. Dahulu orang berkata, buat apa cari uang banyak-banyak, kan tidak dibawa mati. Malam ini saya ingin berkata, kalau boleh carilah uang yang banyak dan bawa mati. Apa boleh uang dibawa mati? Why not? Uang yang kita belanjakan untuk madrasah, masjid, rumah sakit Islam, itu uang yang akan kita bawa mati. Ini kan semua, saya sedang berhadapan dengan calon-calon jenazah ini. It is true, my dear. Calon menteri belum tentu jadi menteri. Calon pejabat tinggi belum tentu jadi pejabat tinggi. Calon jenazah mati. Hidup ini hanya sekadar menunggu giliran. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Tapi itu malam ini dalam rangka memperkuat usaha paspor Madrasah Al-Junaid, saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Orang akan bahagia kalau dia mempunyai 4 perkara. Siapapun saja jikalau mempunyai 4 perkara ini, ia boleh mendapat bahagia. Pertama, orang bahagia itu darun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Rumah bagus besar, kereta cantik, uang banyak, tak payah. Badan sehat. Ya itu sih maunya tiap orang, tapi kemampuan toh tidak sama. Betul, bapak-bapak dan ibu-ibu, rumah kita sebenarnya adalah hati ini. Kalau luaslah hati, walaupun rumah kecil, besar rasanya. Kalau sempitlah hati, walaupun rumah besar, kecil jadinya. Hati itu rumah kita. My heart is my home. Agar hati menjadi luas, Allah memberikan tuntunan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, ingat dengannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, hati tenang, jiwa lapang, batin tentram, dan itulah tangga utama untuk mencapai bahagia. Apalah artinya rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, istri pun tak kurang cantik memikat, kadang jumlah pun 4, tapi tiap hari kiamat. Tak ada ketenangan, tak ada ketenteraman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang dilarangnya, ketenangan tercapai, kebahagiaan terwujud. Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah kamu sebagaimana harusnya kamu bekerja. Berusahalah kamu sebagaimana harusnya kamu berusaha. Tapi di sebalik itu jangan lupa minta tolong kepada Allah. Karena apa? Kau hanya wajib berusaha. Kau hanya wajib berikhtiar. Tapi tidak wajib untuk berhasil hasil hak Allah. Apakah Nabi Nuh tidak ingin Kan'an putranya beriman? Ingin sekali. Apakah Nabi Ibrahim tidak ingin orang tuanya yang bernama Azar beriman saja? Ingin sekali. Atau apakah Nabi Muhammad tidak ingin paman beliau Abu Jahal dan Abu Lahab beriman saja? Luar biasa inginnya. Kalau sejarah menjelaskan kemudian Kan'an putra Nabi Nuh kafir, Azar bapak Ibrahim adalah produsen berhala, dan Abu Jahal, Abu Lahab habis-habisan menentang Nabi, itu indikasi manusia wajib berusaha. Kepastian adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam bukan agama orang pemalas yang selesai sholat lalu berpangku tangan menunggu keajaiban, menghitung bintang di langit sambil mengumpulkan jikalau andai kata umpama misalnya
Tidak. Tapi Islam juga bukan agama orang sombong yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Allah. Islam mengajarkan keseimbangan. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin tercapai ketenangan batin. Semakin terbentuk ketenangan batin, semakin mudah meraih bahagia. Satu. Yang kedua, orang bahagia itu kata Nabi, markabun syariah, punya kendaraan yang cepat. Kendaraan itu apa? Alat transportasi. Tujuannya apa? Memudahkan komunikasi. Maksudnya apa? Orang bahagia itu pergaulannya luas, tidak picik seperti katak di bawah tempurung. Masyarakat muslim, masyarakat yang satu. Kemarin kita Muharram memperingati hijrah. Unzur kaifa akhar rasulu bainal muhajirin wal ansar. Orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut muhajirin. Orang Madinah yang menyambut orang Mekah dinamakan Ansor. Bagaimana sikap orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah? Apa dengan bertolak pinggang membusungkan dada? Hei, orang Mekah, kamu di sini pendatang ya? Tidak. Membaur, melebur menjadi ummatan wahidah yang diikat dengan tali-tali akidah. Hidup jadi nikmat karena banyak orang di sekitar kita. Bodoh manusia kalau merasa bisa hidup sendiri. Betapapun tinggi pangkat, banyak harta, hebat kemampuan intelektual, kita tetap perlu orang lain. Saya bisa pidato seperti ini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu tenang menghadap ke sini. Kenapa? Karena ada yang mendengar. Kita saling perlu. Bagaimanapun hebat saya pidato di sini, 2 jam menggelegar, membakar, luar biasa. Yang dengari tidak ada. Hebat. Jangankan kerja yang berat, senyum saja. Senyum itu kan ringan toh. Untuk senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Sebab kalau sudah mulai bisa senyum sendiri, harap hati-hati. Tidak usahlah kerja yang berat, senyum yang mudah itu pun kita perlu bantuan orang lain. Itulah sebabnya jikalau kita rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Akan bagaimana Islam bergantung anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bergantung kepada pendidikan yang mereka terima. Oleh sebab itu, sekali lagi, orang bahagia, orang yang pergaulannya luas, hidup di tengah masyarakat, tidak eksklusif, tidak memencilkan diri. Sehingga Nabi memberikan peringatan keras, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarsu. 2 golongan manusia di akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah, didiamkan saja. Pertama, qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Dan yang kedua, jarusu'i, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak akan ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak mungkin terbentuk persatuan tanpa silaturahmi. 2. Yang ketiga, orang bahagia itu menurut Nabi misbahun mudhi, punya lampu yang terang. Lampu yang terang itu merkuri ini? Ya, tapi ini lampu dunia. Kristal? Ya, tapi itu lampu dunia. Hidup tidak berhenti hingga di dunia. Satu saat, setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan pergi berangkat menuju rumah masa depan, yaitu kuburan. Rumah masa depan. Malah kalau menurut contoh dari baginda Nabi kita, jatah umur itu cuma berapa? 63 tahun. Maka yang malam ini sudah 62 tahun 11 bulan. Supaya hati-hati, Pak. 1 bulan lagi kontrak selesai. Walaupun ajal itu a mysterious problem ya. Kalau datang saatnya berpisah kita dengan semua yang kita cintai, sehingga Nabi dipesan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Muhammad, hiduplah seenakmu, hiduplah semaumu. Kalau dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, mau juga kau memperturutkan hawa nafsumu, silahkan. Mau ke barat, ke baratlah. Mau ke timurlah. Mau menegakkan yang ma'ruf, oke. Mau membina yang munkar, silahkan. Mau jadi orang baik-baik, boleh. Mau jadi tidak baik, silahkan. Hiduplah semaumu. Wa innaka mayyitun, jangan lupa kamu akan mati. Terus mafhum mukhalafahnya, kalau kamu tahu kamu akan mati, jangan hidup seenaknya. Maaf, ibu-ibu ini
akan mati apa tidak? Mati, mati. Mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya belakangan sedikit. Kalau saya terserah sih, saya sih mudah saja. Saudara-saudara dulu, saya belakang boleh. Atau saya belakang, saudara dulu juga. Silahkan. Hiduplah seenakmu. Tapi jangan lupa kamu akan mati. Kalau mati, dibawa ke kubur. Yang mengantar cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal ikut mengantar. Tapi sayang 1000 kali sayang, yang 2 kembali lagi ke rumah. Tidak mau ikut masuk ke liang kubur. Pertama, keluarga. Tidak seorang keluarganya yang bagaimanapun cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke liang kubur. Tidak istri, tidak suami, tidak kemenaan, tidak om, tidak tante, tidak seorang pun. Istri bapak ini yang katanya setia kepada bapak, yang dulu pernah berjanji buat sehidup semati di bawah tiang listrik. Dulu dia berkata, bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, bang. Dulu jangan berharap bapak masuk liang lahat, istri bapak akan mau ikut masuk ke dalam. Matanya yang sebelah kiri memang menangis, yang sebelah kanan cari ganti. Siapa? Dunia. Harta, jangankan kereta pun cuma parkir di pelataran mau kubur. The best friend, teman terbaik yang ikut masuk menemani kita, amal. Misbahun mudhi, lampu yang terang, ay amalun soleh. Amal yang kita kerjakan di dunia ini, itu yang akan jadi lampu penerang di alam barzah. Merkuri ini tidak mampu menerangi gelapnya alam kubur. Kristal ini tidak mampu menerangi gelapnya alam barzah. Sedangkan di sana ada kehidupan dan kita perlu penerang. Apa penerangnya? Amalun soleh. Bapak bantu madrasah Al-Junaid. Ayo, 1000 ringgit. 1000 ringgit terang. Merkuri. Saya 500 ringgit. Kecil sedikit. Saya 1 ringgit. Lilin. Bukankah Nabi menjamin mana kosamalun min sodakatin bal yazdad sampai 3 kali. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah dan bertambah. Jadi kalau ingin melipat gandakan jumlah uang, belanjakan di jalan Allah. At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin kita ini, diri mereka, harta mereka, bagi mereka adalah surga. Ayat ini transaksi. Pembeli Allah, penjual kita, dagangannya amwal dan anfus, harganya surga. Harganya surga. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi orang bahagia itu amalnya banyak. Jasadnya boleh hancur terkubur tanah, namanya akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Kalau gajah mati, dia masih tinggalkan gading. Kalau harimau mati, dia masih meninggalkan belang. Kalau ibu mati, meninggalkan apa? Hutang. Innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setelah manusia mati, dia akan jadi cerita bagi orang yang masih hidup. Jadilah cerita yang baik bagi orang yang kau tinggalkan. Mau baik atau tidak, bergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi hidup adalah kesempatan untuk beramal. Lampu yang terang, amal saleh yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau ibu akan ke Jakarta, bapak akan ke Jakarta, tentu bawa uang. Pergi lagi ke Mekah, lebih banyak lagi bawa uang. Pergi lagi ke London, lebih jauh, banyak lagi bawa uang. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau kita mau ke Jakarta tidak bawa uang berangkat, itu bukan berani, nekat. Sampai ke Jakarta belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Kenapa? Tidak ada bekal berani berangkat. Begitulah orang Islam. Belum sempat sholat, mati, nekat. Kok berani mati, belum sempat sholat. Belum beramal banyak, sudah datang ajal. Kasihan. Perjalanan demikian jauh, bekal tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi yang ketiga orang bahagia itu amalun soleh, punya lampu yang terang, punya amal yang banyak. Yang keempat kata Nabi, orang bahagia itu zaujatun solehah, punya istri biar cantik asal taat, tidak apa-apa. Istri itu pak sudah cantik taat, istri seperti itu kalau belum mati jangan dikubur.
sudah cantik taat. Apa artinya? Rumah tangga sakinah. Tidak ada sukses yang tidak berangkat dari rumah tangga. Career, profesi, tidak ada keberhasilan yang tidak ditunjang dari kehidupan berumah tangga. Demikian pentingnya sehingga Al-Quran dengan bahasa yang indah menyatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Baiklah ya, saya kembali kepada soal kita tadi. Misi Islam membebaskan manusia dari kebodohan. Mari kita lihat. Sebenarnya pada saat Quran berkata, tutuplah auratmu, sebenarnya Quran ingin berkata, hai umat Islam, kau harus punya pabrik tekstil. Kalau Islam mengajarkan kebersihan adalah bagian daripada iman, sebenarnya Islam ingin berkata, hai umat Islam, kuasai teknologi canggih, temukan mesin pembersih, dirikan pabrik deterjen. Selama ini konsep agama belum menimbulkan bias budaya. Sebagaimana ibadah pun kita sering terjebak kepada rutinitas. Kita sholat, puasa, selain Ramadan ditambah Senin Kemis, haji kalau mampu mondar-mandir ke Mekah. Tapi sejauh mana asar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian, kita tidak pernah mengadakan penilaian. Jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ini di Jakarta. Yang seperti ini di Jakarta. Di sini insya Allah sama. Puasanya rajin, Ramadan puasa, Senin Kamis puasa, tapi kepedulian sosial, kepekaan sosial tidak tumbuh walaupun dia sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Kepada yatim kejamnya luar biasa. Haji mondar-mandir ke Mekah, tapi wawasannya tetap picik seperti katak di bawah tempurung. Kita bukan tidak bisa syahadat, kalau syahadat lancar, tahlil mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi just decoration only. Kalimat itu sering kering, tanpa ruh, tanpa jiwa, tanpa semangat. Padahal di situ ikrar monoloyalitas. Bukan sekadar ucapan formal pada saat orang masuk Islam. Ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar syahadatnya, cantik rukuknya, beres sujudnya, hebat ibadahnya. Ini syahadat. Saya bersyukur saudara-saudara saya muslimin di Singapura ini ibadahnya cantik, beres. Surau masjid-masjid di Singapura ini saya tahu selalu penuh dengan sholat berjamaah, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau sudah subuh di sini masjid penuh sampai keluar, nggak ada yang masuk, keluar. Syahadat membentuk kepribadian. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Meresap ke dalam jiwa, membentuk kepribadian, menjadi warna dari seluruh kegiatan hidup manusia. Disitulah nilai iman yang tertinggi, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya bertiga, yang keempat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Itu sumber daya kontrol yang paling efektif, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, mari kita lihat. Tadi tajuk awalnya, umatku hanya bisa baik dengan ilmu dan harta, dengan pendidikan dan ekonomi. Kita hidup karena harapan. Kita ingin anak-anak kita lebih baik daripada kita. Dan untuk itu kita orang tua berkorban agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Sementara Madrasah Al-Junaid ini dibangun tahun 27. Jumlah muridnya sudah lebih banyak daripada jumlah tempat belajarnya, sehingga tidak mampu lagi untuk menampung. Dan itu saya katakan tadi, pengembangannya, keberadaannya, kelangsungan hidupnya, tanggung jawab kita bersama. Tidak sekadar tanggung jawab pengurusnya, tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, tidak cukup membangun madrasah hanya dengan ilmu, wal mal, juga dengan harta. Sebab itu di dalam kitab Durratun Nasihin ada riwayat nanti di akhirat.
Ibu-ibu sudah pernah ke akhirat? Belum? Belum, sama. Mau? Mau ke akhirat? Kalau mau saya daftar, besok berangkat. Di akhirat, menurut kitab Durratun Nasihin, ada 4 golongan manusia bertengkar di depan pintu surga. Masing-masing mereka merasa punya hak masuk lebih dahulu ke dalam surga. Haji mabrur, orang mati syahid, ulama, dan orang kaya yang pemurah. Bertengkar. Kata yang haji mabrur, saya lebih dulu masuk surga. I am the first. Kata yang mati syahid, tidak bisa, saya lebih dulu. Kata yang pemurah kaya, tidak mungkin, saya lebih dulu. Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril. Bril. Ini bahasa Zainuddin. Di hadisnya tidak begitu. Jangan nanti kok ini tidak bril sih. Ini bahasa Zainuddin, Pak. Supaya live. Jibril, labbaik ya Rabb. Coba kamu turun. Tanya itu. Kenapa mereka bertengkar di depan pintu surga? Cepat. Oke, bos. Ini juga bahasa Zainuddin. Turun Jibril. Saudara-saudara, kenapa bertengkar di sini? Ya Jibril, maafkan. Kenapa? Setiap kami merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga. Oh, begitu. Iya. Oke. Apa yang menyebabkan tiap kamu merasa punya hak lebih dahulu masuk ke dalam surga? Coba saya tanya, amal kamu satu-satu. Kamu yang pertama, apa? Jibril. Apa? Sebentar, saya minum dulu. Sudah? Ya. Bagaimana? Saya ini... kenapa kamu merasa berhak lebih dahulu masuk surga? Saya waktu di dunia itu pergi haji. Lalu? Alhamdulillah, haji saya mabrur. Kemudian? Katanya orang yang hajinya mabrur itu masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Saya dengar syarahan begitu. Jadi yang memberitahu kamu ulama? Iya. Kalau begitu jangan mendahului orang yang memberitahu kamu. Yang memberitahu kamu ulama kan? Betul. Ulama dulu, kamu belakang. Minggir. Gak tahu diri kamu. The next. Kamu yang berikutnya apa amalan kamu ketika di dunia? Ya Jibril. Saya itu waktu di dunia berjuang membela agama, perang menghadapi orang-orang kafir. Saya gugur bersimbah darah, ikhlas karena Allah. Katanya orang mati syahid masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Juga waktu syarahan saya dengerin begitu. Kamu sama dengan yang tadi. Mundur, belakangan. Ulamanya duluan. Kamu yang ketiga. Jibril, saya waktu di dunia diberikan amanah berupa harta. Lalu, harta itu saya belanjakan di jalan Allah. Katanya orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu dari yang lain. Kata siapa? Kata ulama. Kalau begitu sumbernya jelas. Ulama, kamu masuk lebih dulu. Ini yang lain belakangan. Ulamanya, ulama yang tahu diri. Kata ulama, ya Jibril, memang benar. Itu yang mati syahid, yang haji mabrur, yang kaya pemurah. Saya yang memberitahu. Saya yang mengajari mereka. Tapi terus terang saja Jibril, saya ini bisa jadi ulama. Itu karena dulu ada orang kaya bangun madrasah namanya Al-Junaid. Saya belajar di situ sampai saya jadi ulama. Itu karena orang kaya bangun madrasah. Kalau tidak, sulit saya jadi ulama. Jadi bagaimana? Biarlah orang kaya pemurah masuk surga lebih dulu. Saya ikut menyusul. Asbabun nuzulnya karena dia saya jadi begini. Malu kalau saya harus masuk surga lebih dulu dari orang kaya pemurah tadi. Dia belikan saya kitab, dia bangunkan madrasah, saya belajar di situ. Kalau memang begitu permintaan kamu, oke, silakan. Kamu orang kaya pemurah, masuk lebih dahulu. Ini yang ulama ikut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita bukan ulama, ada harapan masuk surga lebih dulu dari ulama. Kalau madrasah Al-Junaid dibantu. Sudah jadi ulama tidak, bakhil, pakai apa ke surganya? Nah, di dalam sebuah hadis qudsi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhibbu ahlas sakha wa hubbi lil faqiris syaqi ashad." Aku cinta orang pemurah, orang yang suka berderma, tapi aku lebih cinta orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta. Orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Kondisi. Orang kaya sodako 1.000 ringgit. Orang miskin sodako 1.000 ringgit. Sama 1.000 ringgitnya, tapi pahalanya lebih besar yang miskin itu. Sebab apa? Buat si miskin 1.000 ringgit dia harus peras keringat banting tulang. Pergi pagi pulang petang cari nafkah.
Dia berani seperti beraninya yang kaya itu tadi. Nah, sehingga pada waktu Nabi Sulaiman jihad, beliau mengadakan mobilisasi dana. Sebaca malam ini mengedarkan derma yang memberikan sumbangan. Derma tidak hanya manusia, jin, binatang ikut memberikan sumbangan, menyumbang semua. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau menyumbang kambing. Datang kambing, kambing menyumbang ayam. Datang ayam, ayam menyumbang burung. Datang burung, burung menyumbang belalang. Terakhir datang belalang, nyumbang semut. Semut yang kecil. Gajah yang menyumbang kerbau, melihat belalang nyumbang semut, senyum sinis. Hei belalang, semut terlalu kecil. Untuk apa Sulaiman kau berikan semut? Lihat aku nyumbang kerbau, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum lalu beliau bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan yang memberi. Kalau kamu gajah menyumbang kerbau, pantas kamu besar, sumbangannya besar. Kalau kamu belalang menyumbang semut, wajar kamu kecil, sumbangannya kecil. Jadi kau jah, walaupun nyumbang kerbau jangan sombong jah. Kamu besar, sumbangannya besar. Yang aneh itu ada gajah nyumbang semut. Orangnya kaya, keretanya banyak, uangnya banyak. Datang panitia pembangunan Madrasah Al-Junaid. Ringgit gajah nyumbang kerbau. Saya percaya malam ini di sini banyak gajah-gajah ini, Pak. Mudah-mudahan Al-Junaid dapat kerbau. Ibu bapak saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi hanya dengan semangat ilmu maka nilai amal itu bisa kita harapkan. Kata orang, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Bapak-bapak yang duduk di sebelah sana tentu tidak jelas melihat ke sini, bisa melihat ke layar. Kemudahan ini karena ilmu. Dahulu kalau ada syarahan ya paling 2-3 ribu orang yang dengar. Sekarang dengan audio visual bisa ratusan ribu bahkan jutaan manusia mendengar pengajian, mengikuti syarahan. Dahulu tahun 50-an orang pergi haji itu 6 bulan zaman unta. Sekarang 1 minggu pun bisa kalau haji yang pas bandrol itu, pas-pasan. Bahkan menurut pabrik Boeing tahun 2030 dari sini ke Jeddah itu sudah bisa ditempuh dalam 1 jam 35 menit. Sehingga untuk umroh bisa 1 hari pulang pergi. Kenapa? Kemudahan itu karena ilmu. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan ilmunya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang seperti ikan, tapi dengan ilmunya dia bisa menyelam lebih dalam daripada ikan. Kemudahan-kemudahan ini muncul karena kemajuan ilmu. Nah, bidang yang dikelola oleh Al-Junaid adalah mewariskan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita. Yang kita semua tahu, agama itu bukan sekedar pelengkap tapi pedoman di dalam kehidupan kita semua. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Dengan seni hidup jadi indah. Saya di Indonesia belakangan ini sedang menggalakkan pagelaran nada dan dakwah untuk mengantisipasi kecenderungan remaja kepada musik. Jadi dakwah syarahan ini bergandeng dengan musik yang bernafaskan agama. Kadang-kadang dengan soneta grupnya Roma Irama, kadang-kadang dengan Bimbo, kadang-kadang dengan Nasyidah Ria Semarang. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, memang dia alatul malahi, tapi kalau tidak membuat orang jadi lalai, menimbulkan semangat, itu juga merupakan bagian. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seni bukan untuk seni, tapi seni untuk menunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang seniman yang mempunyai rasa keimanan, kalau dia berdiri di tepi pantai, dia berkata, alangkah indahnya lautan, luas terhampar biru membentang, sementara ombak menghempas diri ke tepian pantai. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang pencipta laut. Allahu Akbar. Dia tidak jadi pemuja laut, dia jadi pemuja sang pencipta laut. Seni yang didasari dengan semangat keimanan.
Dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Tanpa agama, ilmu dan seni sering bikin malapetaka bagi manusia. Tanpa agama, ilmu dan seni bisa membawa kesengsaraan kepada manusia. Nah, untuk itu sekali lagi Madrasah Al-Junaid ini adalah milik kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Umatku hanya bisa jadi baik dengan ilmu dan harta. Kalau ilmu konteks kaitannya adalah keimanan, maka harta adalah kebersamaan. Yang saya katakan tadi, ringan harus sama kita jinjing, berat harus sama kita pikul. Kalau kita mau rukun, kompak, bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang bisa kita lakukan? Alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, rukun, kompak, dan bersatu. Sebab serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Serigala hanya akan memakan kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Carilah dunia, carilah uang, carilah kedudukan, tapi jangan tujuan. Itu sekadar alat untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, belum lama ketika saya di Jawa Timur mengadakan tabligh akbar bersama misi kesenian Islam Xinjiang dari Cina, ke tempat saya menginap datang seorang tamu istimewa, Mr. Spalding, konsuler dari kedutaan Amerika di Jakarta. Dia tanya saya, bagaimana pendapat Pak Zainuddin tentang sikap Amerika terhadap Islam dan bagaimana pengalaman Bapak berdakwah di Amerika. Saya katakan begini, Om Spalding, Amerika selama ini melihat Islam bukan dari konsepnya, tapi dari tingkah laku orang-orangnya yang kebetulan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Tuhan mau jujur, Tuhan lihat Islam dari konsepnya, Tuhan tidak akan punya kesan bahwa Islam is teroris, Islam is ekstremis. Tidak. Dia tanya, kenapa kerukunan antar umat beragama di Indonesia terjalin dengan baik? Ya, karena kami umat Islam mayoritas. Tuhan boleh lihat dimanapun saja di dunia ini, kalau umat Islam mayoritas, orang luar bisa hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang dan tidak pernah diganggu. Kesan mereka selama ini, we are extremists, we are terrorists. Nah, kita umat Islam punya kewajiban moral karena kita adalah iklan daripada agama kita sendiri. Kita tidak perlu Islam baru, kita hanya perlu cara baru mengemas Islam. Kita hanya perlu cara baru memahami Islam, bukan Islam yang baru, tapi cara mengemas Islam. Itu yang kita perlukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, itulah sebabnya Nabi mengajarkan basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Mudahkan persoalan orang, jangan dibikin sulit. Ini prinsip dakwah yang beliau kerjakan. Dakwah menyentuh, bukan menyinggung. Dakwah mengajak, bukan mengejek. Dakwah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Dakwah itu zaklik, tidak personlik. Tujuannya mengajak dan bukan mengejek. Oleh sebab itu, maka yang kedua yang menjadi tuntutan jikalau kita bicara harta adalah kebersamaan. Kebersamaan dalam arti kekompakan, kesatuan, persatuan, dan kerukunan. Kalau ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, selesai. Pesantren-pesantren besar yang ada di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Tebu Ireng, Tambak Beras, Lirboyo di Kediri, terus Gontor di Ponorogo, Assalam di Solo, Al-Ibris di Rembang, Al-Munawir di Yogyakarta, sampai pesantren-pesantren di Jawa Barat. Itu tidak muncul besar sekaligus hanya dengan sim salabim abracadabra, tapi dimulai step by step, sedikit demi sedikit, karena need, satu keperluan, hajat umat, dan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kita masih ingat tentu tentang, ya, kalau kemarin Barcelona, kita ingat Spanyol, Olimpiade. Kalau ingat Spanyol, kita ingat sebuah nostalgia. Apa yang dikatakan Nabi,
La yabqa minal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Spanyol lah tempatnya. Satu contoh kejadian. Orang Spanyol, Islam tinggal kisah masa lalu. The last day of the world. Mereka kalau cerita kepada anak-anaknya, nah di sini dulu ada agama namanya Islam. Bila tuh mak? Dulu. Banyak orang Islam kalau sholat, hari Jumat sholat. Kapan itu mak? Dulu. Islam cuma cerita masa lalu. Nah, kita punya tanggung jawab moral. Bukan saja menjaga Islam ini, tapi mewariskannya kepada anak-anak kita. Sehingga sering saya contohkan dalam berbagai kesempatan, umat Islam di dalam kebersamaan itu bagaikan 5 jari ini. Jikalau dia rukun, kompak, bersatu, apa yang tidak terpegang. Tapi kalau berpecah belah, apa nak dipegang? Ini ibu jari. Siapa ini? Orang-orang yang memegang kekuasaan. Umaro, kerja apa saja kalau sudah diginikan oleh Umaro, lumayan. Diginikan, kiamat. Umaro. Sebab itu umat Islam melalui sholat berjamaah diajarkan umat Islam bukan umat yang ekstrim. We are not terrorists, we are not extremists. Macam mana sholat mendidik kita? Bagaimanapun kalau imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. It is loyalty. Asal imam benar. Tapi memang masyarakat Islam bukan masyarakat yang buta. Kenapa? Kalau imam keliru, mestinya ruku, imam sujud. Woi, salah. Tegur. Bagaimana menegurnya? Ada kaifiah, rule of the game. Subhanallah. Tidak boleh imam keliru, makmum emosi. Main pegang. Mam, salah. Kacau sholat. Kalau imam benar, makmum pasti ikut. Sekarang imam buang angin. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam. Imam buang angin, saya lebih keras lagi. Itu yang disebut taklidul a'ma. Di situ demokrasi. Imam buang angin, ke pinggir saja. Yang di belakang maju, teruskan pekerjaan imam demi menjaga keselamatan sholat berjamaah. Tidak perlu membentuk sholat baru. Lanjutkan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, ke pinggir. Yang di belakang maju, teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak perlu bikin sholat baru. Asal imam tahu diri, kalau sudah buang angin ke pinggir. Sholat sering rusak karena imam sudah buang angin, tenang. Seperti orang tidak punya salah. Selesai sholat ditanya, Pak Imam tadi buang angin ya? Kehidupan sosial, mekanisme kehidupan berdemokrasi diajarkan melalui sholat. Umat ini umat yang loyal. Umaron, harus ada Muslim yang jadi manpower. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini siapa? Agniya, orang kaya, para pengusaha. Di mana-mana kalau orang kaya sudah menunjuk, biasanya tidak banyak masalah. Nanti masjidnya dibangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang menunjuk, selesai masjid. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk begini, nggak laku Pak. Dipegang orang apa-apaan ini, nggak modal. Agniya, harta bukan sebagai alat, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat. Sebagai alat, agniya. Membangun rumah sakit tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak bisa hanya dengan semangat. Membangun madrasah tidak cukup dengan ilmu. Perlu harta. Ini jari tengah, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Istilahnya ini tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ini ulama, tokoh-tokoh agama, para pemimpin menjadi milik semua golongan. Yang ini jari manis, walaupun buntung tetap jari manis namanya. Siapa? Remaja, pemuda. Masa muda adalah masa yang paling manis. Semua harapan milik anak-anak kita. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa. Belum pernah. Sudah harapan itu remaja, pemuda, the next generation. Tapi itu terutama adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kaulah hari depan Islam di Singapura ini. Di pundakmulah tanggung jawab ini. Dan sekarang kewajibanmu membekali diri. Perjalanan masih panjang, sementara hidup hanya sekadar menunggu giliran. Musim berlalu, ada saat datang, ada saat pergi, itu pasti. Mau hidup harus berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Jadi berani hidup, tidak takut mati. Yang takut mati, tidak usah hidup. Yang takut hidup, silahkan mati.
Hidup bukan undian, jangan berharap untung besar tanpa peras keringat. Biarlah berakit-rakit kita ke hulu, asal bisa berenang-renang ke tepian. Bagaimanapun, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Yang ini, kelingking ini, jari paling kecil. Ini kaum wanita, muslimat, kecil tapi mantap. An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Karena wanita, negara hancur. Maka wanita adalah bidadari. Wanita juga kadang-kadang setan. Yang hadir di sini semua bidadari. Tapi kan memang begitu toh. Sejarah ini tidak hanya melahirkan Golda Meir, Indira Gandhi, Bandaran Naike, Margaret Thatcher, Corazon Aquino, Kartini, Dewi Sartika. Sejarah juga melahirkan perempuan-perempuan kelas Cleopatra, Margaret Josephine, Eva Braun, Pamela Bordes, Donna Rice, rombongan-rombongan setan. Kalau bersatulah 5 jari ini, rasanya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau kita kerjakan? Islam sudah mengikat kita dengan tali akidah. Peristiwa hijrah bersatunya Ansor dan Muhajirin merupakan cermin yang sangat nyata. Begitulah persaudaraan dalam Islam. Tidak, sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa persatuan, dan tidak ada persatuan tanpa silaturahmi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi saya kembali kepada awal pembicaraan tadi. Misi Islam menyelamatkan manusia dari kebodohan. Yang ingin meraih dunia harus dengan ilmu. Yang ingin menjangkau akhirat harus dengan ilmu. Yang ingin dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Imam Ali karramallahu wajhah pernah ditawarkan, "Ya Ali, kalau aku tawarkan kepadamu ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya, harta." "Ya, ilmu." "Oh, saya pilih ilmu." "Kalau saya berikan ilmu atau harta, yang mana yang kau ambil?" "Ilmu tentu." "Kenapa?" "Pertama, dengan ilmu saya bisa mencari harta. Tapi belum tentu dengan harta saya bisa mencari ilmu." Satu. Yang kedua, harta itu kalau saya berikan orang berkurang. Tapi ilmu kalau saya berikan orang bertambah. Saya ajarkan orang Fatihah, orang lain bisa, saya pun makin hafal. Tidak karena saya ajarkan orang lalu ilmu saya habis. Ajarin Fatihah, datang orang lain, "Pak, tolong saya diajar." "Oh, sudah tidak ada, Fatihah saya sudah habis, sudah diajar." Tidak ada. Tapi uang kita berikan kepada orang berkurang. Ilmu kita berikan kepada orang bertambah. Yang ketiga kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Harta kita yang jaga. Makin banyak harta, makin sulit menjaganya. Makin banyak materi, makin banyak pula penjaganya. Kadang-kadang tidur tidak nyenyak, teringat harta. Tapi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin terjaga dan terpelihara diri. Sebab itu diingatkan oleh Nabi, "Inna akhsyaran nasi yaumal qiyamah la rajulun amkanahu Allahu li talabil ilmi falam yatlubhu." Orang yang paling menderita, orang yang paling rugi di akhirat nanti, orang yang oleh Allah diberikan kesempatan menuntut ilmu, tapi tidak digunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Bahkan kata Imam Ibn Ruslan, beramal pun tanpa dasar ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beramal tidak dengan dasar ilmu, ditolak amalnya. Walaupun niat baik, tanpa ilmu bisa kacau. Contoh, dahulu di kampung saya ada 3 orang bodoh sholat di surau. Suraunya sudah tua, atasnya pagar, banyak tikus. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyat, baru sampai tikus jatuh tepat di depan imam. Besar. Imam lantaran terkejut mau at-tahiyatul, tikus jatuh, rusak sholatnya. Temannya yang di belakang maksudnya baik, mau menegur, baik maksudnya. Cuma karena tidak ada ilmu, tidak mengerti bagaimana menegurnya. Lain pegang,
Yang sholat tak boleh bercakap tuh. Sudah 2 yang batal. Yang satu mestinya selamat, malah berkata, untung saya diam saja katanya. Akhirnya jadi ngobrol semua. Lain lagi anak kecil budak nih. Kata maknya, nak, sholat kau sana. Saya tak pandai sholat, mak. Kau ikut sajalah ayahmu. Apa yang bapakmu kerjakan, ikut sajalah. Yalah, kalau ikut bolehlah. Sholatlah di belakang bapaknya. Sholat di balai bambu. Tidak pakai tikar. Ketika sujud, hidung bapak terjepit bambu. Sakit dan terkejut, bapak teriak, aduh! Anak di belakang ingat pesan maknya, oh ikuti saja bapakmu. Anak malah pakai irama pula. Aduh. Sudah pun anak mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau terjepit juga ya? Aduh, bercakap lagi, ngobrol lagi. Ini contoh ringan saja betapa beramal tidak dengan dasar ilmu. Walaupun niatnya baik, hasilnya jadi tidak baik. Umat Islam hanya akan berjaya, bisa berjaya dengan kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi. Dari sini kita berangkat untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Dasar semangat landasannya tidak lain adalah iman dan ukhuwah, keyakinan dan kebersamaan. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Membina madrasah Al-Junaid, membantu madrasah, berdamai buat madrasah, kalau bukan iman yang jadi tuntutan, sulit, berat. Sebagaimana hijrah Nabi dan sahabat ke Mekah. Apa nak dicari? Menempuh gurun pasir yang gersang dan tandus, meninggalkan kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan. Harta yang dibawa sekadar yang mungkin dibawa. Seluruh keluarga yang berbeda akidah terpaksa to say goodbye, my dear. 450 kilo Mekah Madinah. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk ke tulang sumsum. Apa yang mereka cari? Jawabannya sama dengan kalau saya berkata, bapak ibu malam ini datang ke sini. Apa yang dicari? Cuma sekedar ingin melihat makhluk bernama Zainuddin? Tidak, iman. Karena iman, Nabi dan sahabat meninggalkan kampung halaman. Karena iman, mereka tinggalkan harta benda. Karena iman, mereka pisah dengan semua keluarga. Kalau iman sudah bicara, yang jauh terasa dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Kalau iman sudah bicara, sengatan terik matahari laksana sinar bulan purnama. Kalau iman sudah bicara, penjara bisa lebih indah dari istana. Bahkan tali gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Itu yang dirasakan Abdul Qadir Audah. Itu yang dirasakan Hasan Al-Banna. Itu yang dirasakan Sayyid Qutb pada saat naik tiang gantungan. Karena iman, tiang gantungan laksana lambayan tangan bidadari. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang. Dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah. Benteng pertahanan iman termasuk madrasah Al-Junaid, yang buat kita menjaganya dan mewariskannya kepada anak-anak kita. Maka mantapkanlah keimanan dan pupuklah terus semangat kebersamaan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ini tadi dari airport langsung ke KBRI, terus langsung ke sini. Jadi memang belum rehat, masih cukup melelahkan, sedangkan acara sampai Senin malam insya Allah. Karena itu, ini sajalah dahulu jumpa kita malam ini. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Pepatah mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jaruhal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang kita infakkan diterima Allah sebagai jariah, dan para pengurus madrasah Al-Junaid dimudahkan segala usahanya, sehingga rencana membangun madrasah Al-Junaid ini dapat menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Semoga semua kita yang hadir di sini dikuatkan iman dan Islam, dikokohkan kesatuan dan persatuan, dimudahkan usaha dan dimurahkan rezeki untuk menunjang jalan ibadah kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Latif ya Khabir, ya Sami'u ya Basir, ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, ya man bil ijabati jadir,
إنك على كل شيء قدير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن تدبير ودبرنا بأحسن تدبير ودبرنا بأحسن تدبير بكل خير وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين وانصرنا فإنك خير الناصرين وارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم سهل أمورنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. دعواهم بها اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara? Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu 4. Jadi kalau saudara ingin bahagia harus mempunyai 4 perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un. Punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya daripada sudah punya rumah kecil adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya, boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un. Rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2 kali 3 meter, kalau hati kita luas-luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung. Kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha
taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya. Sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya, namanya Aristotle Onesimus, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines, punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya nggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya 2 orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria Onesimus. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh, ya nggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesimus. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesimus ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesimus.
Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya, multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" Ya jelas pilih ilmu dong. Kenapa? Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah. Tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." Udah habis, nggak ada. Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau harta kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga, cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman, padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya, dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, "Alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton." Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia
yang menjadi korban lantaran pangkat dan jabatan yang disandangnya. Saudara ingat Presiden Abraham Lincoln dan John Kennedy dari Amerika dibunuh orang. Park Chung-hee dari Korea Selatan, Ziaur Rahman dari Bangladesh, Anwar Sadat dari Mesir, terakhir Indira Gandhi dari India, menjadi korban dari pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang dia memegang jabatan itu. Dia akan mudah mengundang bencana, sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan, harus kita taiki, kalau enggak dia bakal nerekam kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulon nuwun, yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar belakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan uang, seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini naik, nggak berani minggir. Padahal logikanya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat soal nanti, tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Padahal makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan nggak punya nama, nggak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang nggak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan? Mungkin, ya, tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Banyak orang-orang populer yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahun 60-an ada bintang seksi paling terkenal yang dijuluki seks bom, bom seks. Sampai sekarang jadi legenda, namanya Marilyn Monroe.
Singkatan doublenya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal, top, sampai dia mati tahun 62. Namanya sekarang masih saja dibicarakan orang. Kenapa dia bunuh diri? Tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti, padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu. Di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi, itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal, dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya, takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang, caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan, ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau nggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatmainnul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia.
Di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta buat sementara hati mungkin tenang, tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana, itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih bulu. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu, baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit. Itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali kita bebas jalan di jalan raya semaunya, tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulata'uhu ma'as solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya.
Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun nggak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Betul. Tapi dekat sama tukang elas, walaupun nggak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asyaral asyrafa asya musyarrafan wa muasyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangin. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rambo, pengen jadi Rambo, gagah, maunya melekai melulu. Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai-pandailah bergaul, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Apalagi sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik awalnya kan begitu. Mula-mula dengar,
katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit, katanya disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma denger, karena denger pengen tahu, karena pengen tahu lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, lah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sabet. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas, dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi ada teman, kesulitannya ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Kemana kita mau pergi gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita, menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggupkah si Mercury yang begitu terang menerangi alam barzah kita? Tidak sanggup lagi. Sanggupkah lampu yang ratusan watt, bahkan puluhan ribu watt menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita lakukan dalam hidup. Itu yang akan jadi lampu penerang. Di dunia nama kita akan terang, jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita akan dikenang orang. Begitulah kalau orang meninggalkan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Ribuan orang tiap saat berziarah ke kubur Imam Syafi'i, ke kubur Imam Malik, ke kubur Imam Ghazali, ke kubur orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Kebajikannya yang ditinggalkan, yang mengukir namanya dengan tinta emas, sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur. Orang lewat,
Allah, ini kuburannya Fulan bin Fulan dulu, ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah. Mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum. Al-Fatihah. Itu kalau orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatihah apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara nggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana. Umpama nggak sampai, balik lagi kemari. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau nggak masuk otak, nggak percaya. Padahal alam gaib itu nggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tanpa emas tenggelam kan? Pernah nggak? Di mana? Ya, di laut Masalembo. Begitu ketampo emas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang, berjuang menghadapi maut itu. Orang lagi timbul tenggelam di lautan, dihantam ombak, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin. Jangan khawatir Pak, nih saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak? Ya. Kan mahal toh intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas, dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak, tuh pegang, itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis. Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Kirimin kulkas ke kuburannya Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta, ndak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-boro lah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Tuh bajingan no, dulu mati dipendem di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kecebur. Tidak ada kata lain. Harus maju dalam kehidupan, dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang nggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa nggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang nggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, nggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan nggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu. Kenapa? Pada suatu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap, disitulah baru terasa perlunya lampu. Pahala begitu. Sekarang orang yang nggak ada pahalanya nggak kelihatan dalam kehidupan. Tapi pada suatu saat senja kehidupan akan datang. Ajal merenggut nyawa, malam merayap, dan hidup mulai diliputi kegelapan di alam barzakh.
Dikala itu kalau nggak punya lampu, alangkah malangnya kita. Sebab amal yang baik, kata Nabi, di alam barzah itu akan diciptakan menjadi perempuan yang cantik menemani kita. Amal yang jahat akan menjadi orang yang paling jelek nemenin kita. Udah di tempat gelap yang nemenin jelek. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau demikian masalahnya, tergantunglah kita pandai memanfaatkan waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu cepat sekali. Yang namanya waktu itu tahu-tahu. Tahu-tahu udah tahun 87. Tahu-tahu udah begitu. Tahu-tahu yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Tahu-tahu saja itu. Begitu cepat waktu berlalu. Kalau tidaklah pandai kita memanfaatkannya, akan rugi kita. Nabi bersabda, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu orang untung. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bulan ini lebih baik dari bulan kemarin. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Itu orang yang beruntung. Tahun kemarin sembayangnya maghrib doang, sekarang udah tambah isya. Tahun kemarin cuman Idul Fitri aja ngancem bener, sekarang udah tambah Jumat, lalu tambah lagi maghrib, tambah lagi isya, dan selanjutnya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa khasir. Lalu barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, itu orang rugi. Hari ini sama dengan kemarin, rugi itu. Bulan ini begitu, bulan kemarin begitu. Tahun ini begitu, tahun lalu juga begitu. Rugi itu orang. Rugi apa? Rugi umur. Umur tambah, amalan gak pernah tambah. Dan saya pikir lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang dikasih panjang umur cuma untuk numpuk dosa. Mending mana? Panjang umur banyak dosa sama pendek umur dikit dosa? Mending mana? Mending mana? Ya, paling mending tentu panjang umur banyak pahala. Tapi kalau tidak, sekali lagi, lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan panjang umur tapi cuma untuk sekedar menumpuk dosa. Kehilangan kesadaran bahwa dunia bukan terminal akhir dari satu perjalanan. Dia cuma halte di mana kita berhenti sebentar untuk menuju kepada terminal yang hakiki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah lampu yang akan menerangi kehidupan. Amal yang kita lakukan di dalam kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan lampu yang terang, kebajikan yang kita kerjakan dalam hidup. Nah, setiap orang di awal tadi saya bilang ingin bahagia. Bahagia itu kan hakikatnya kumpulan senang dan selamat. Senang, selamat. Apa bedanya? Senang tapi tidak selamat, nggak bahagia. Selamat tapi nggak senang, nggak bahagia orang. Contoh, kalau orang korupsi, duitnya banyak, senang dia, tapi keselamatannya. Ada tentara baris di samping rumahnya udah bingung, padahal tentara latihan. Tentara cuma latihan, dia bingung. Senang, tapi karena keselamatannya tidak terjamin, dia tidak bahagia. Sebaliknya pegawai negeri jujur benar, cuma segaji-gajinya, selamat, nggak korupsi, tapi melarat, ya nggak bahagia juga, kurang senang. Kesenangan dan keselamatan untuk dunia saja, ya sekali lagi, kalau cuma sekedar untuk dunia saja, bisa dibeli pakai uang. Bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin selamat, bisa dibeli pakai uang. Saudara ingin senang, bisa dibeli dengan uang. Tapi setelah mati, masuk ke alam barzah, habis kekuasaan uang. Nggak bisa lagi beli keselamatan pakai uang. Tidak mungkin lagi membeli kesenangan dengan uang. Di situ pahala yang megang peranan. Makin banyak pahala, makin banyak saham untuk membeli kesenangan dan keselamatan, untuk memperoleh yang namanya bahagia. Dan jangan lupa loh, di alam barzah kita nggak sebentar.
menunggu datangnya kiamat. Loh iya, kalau kita begitu dikuburin terus kiamat datang untung. Tapi kalau masih harus 1000, 2000, puluhan ribu tahun yang akan datang dalam satu penantian yang begitu lama tanpa saham untuk memperoleh kebahagiaan, satu kemalangan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Janganlah tergelincir oleh kebahagiaan sebentar yang menipu dengan mengorbankan kebahagiaan hakiki yang berjangka panjang. Apa artinya senyum sejenak kalau harus ditebus dengan tangis seumur hidup? Biarlah kita minum jamu, pahit memang, getir memang, tapi kan besok badan sehat. Daripada sekarang minum sirup, manis memang, enak memang, tapi bibir pada jontor besoknya. Sirawan, batuk, nggak karu-karuan. Banyak orang tertipu oleh kesenangan yang sebentar. Padahal laisa kullu ma yalma'u zahaban. Belum tentu semua yang berkilat itu emas. Belum tentu semua yang gemerlap itu intan. Karena itu marilah manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah ini untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir sekarang, yang keempat, tanda orang bahagia kata Nabi. Zaujatun salihah. Orang bahagia itu tanda yang keempat kata Nabi, punya istri biar cakep asal taat. Sudah surga itu sudah. Cakep taat. Istri kayak gitu kalau belum mati jangan dikuburin dulu. Sudah cakep taat lagi. Tapi kadang-kadang enggak, udah jelek ngadat melulu. Apa yang mau dipilih? Sebab itu Quran mengatakan istri pakaian untuk suami, suami pakaian untuk istri. Kenapa suami istri diibaratkan pakaian? Alangkah tingginya gaya bahasa Quran ini. Suami istri teman hidup, hidup perjalanan panjang. Sejak kita dalam rahim sudah ada hidup kan di sini. Sampai ke alam dunia, masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai menuju akhirat, itu perjalanan hidup. Carilah istri atau suami teman hidup yang membawa manfaat tidak hanya kehidupan di dunia ini, sampai di alam barzah, sampai di padang mahsyar. Suaminya mungkin meninggal lebih dulu atau istrinya mungkin meninggal lebih dulu, tapi suami atau istri yang masih hidup berbuat kebajikan. Suami saya meninggal, ada hartanya, saya sedekahkan, niat pahala untuk almarhum suami saya. Ini teman hidup. Tidak dibatasi dan tidak bisa dipisahkan oleh maut sekalipun. Zohirnya mungkin pisah, badannya mungkin pisah, tapi hatinya, jiwanya, kebersamaannya dalam menghadapi kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, bahasa Quran indah. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian jadi kebanggaan. Artinya suami harus menjadi kebanggaan istri, istri harus jadi kebanggaan suami. Yang kedua, pakaian itu kan fungsinya menutup aurat. Artinya sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan malah sesama suami istri saling membongkar rahasia dan aibnya sendiri-sendiri. Istrinya diceritain jeleknya di mana-mana, atau suaminya dibongkar rahasianya di pasar umum. Itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai pakaian. Kenapa semua ini diperlukan? Karena kita menyadari bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik merupakan susunan dari warga yang baik. Warga yang baik adalah terdiri dari rumah tangga yang baik. Dan rumah tangga yang baik merupakan susunan dari pribadi yang baik. Dari situ langkah dimulai. Membangun satu bangsa yang baik diawali dengan membangun rumah tangga yang baik, dengan menciptakan pribadi-pribadi yang baik. Sehingga dari sini diharapkan berkembanglah nilai-nilai kebaikan. Orang akan bahagia mempunyai istri yang soleh. Kenapa? Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia, apapun profesinya,
dokter kah, kiai kah, mubalik kah, petani kah, pengusaha kah, pejabat tinggi kah, tidak ada seorang suami yang bisa sukses tanpa peran serta istrinya. Walaupun memang peranan itu tidak begitu kelihatan, tapi sangat menentukan. Karena itu, saudara hadirin yang saya hormati, Islam sangat menghargai kaum wanita, memberikan kedudukan yang tinggi sepanjang tidak mematikan kodrat kewanitaannya. Nah, kalau sudah kesuksesan ini diawali dari rumah tangga, karier di masyarakat mudah untuk dikejar. Tapi keberantakan di rumah tangga merupakan kegagalan pertama di tempat lain. Nah, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada pertemuan kali ini.